Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adel. Oke teman-teman, pada malam hari ini aku akan menceritakan kisah seseorang ya teman-teman. Dia adalah Kak Ferry ya. Kak Ferry ini adalah seorang karyawan pabrik yang kerja kena sip 1, 2, dan 3 gitu ya guys. Kak Ferry ini rumahnya adalah di antara dia setiap pulang itu pasti melewati terowongan gitu, kayak semacam flyover kereta, di atasnya tuh jalan kereta dan di bawahnya itu kayak terowongan gitu ya guys ya. Di sana tuh kan pasti gelap gitu ya guys ya. Kebetulan rumahnya tuh di antara rel kereta dan pasar dan dan terowongan gitu ya teman-teman. Singkat cerita gitu guys, Kak Ferry ini biasa pulang di situ gitu, pulang jam 12 malam, jam 1 selalu lewat situ ya guys. Nah tiba-tiba Kak Ferry ini main dulu ke rumah temennya, dia pulang sekitar jam 2-an gitu guys. Kebetulan memang setiap malam itu di situ selalu sepi, gelap gitu ya guys ya. Dari kejauhan sebenarnya Kak Ferry itu udah melihat gitu guys, udah melihat kayak ada sesuatu yang bergerak gitu kan, tetapi kok pendek sekali gitu ya. Dia warnanya agak dia lihat tapi hitam, dan dia melihat gerakan-gerakannya seperti merangkak gitu ya guys ya. Kalian tahu nggak sih hero Hellcourt gitu. Hellcourt tuh jalannya pasti kalian tahu lah, yang udah main Mobile Legend gitu ya. Dia jalannya seperti itu guys, dia hitam gitu. Nah Kak Ferry itu udah melihat dari jauh, dan dia tidak ada jalan lain selain ke situ ya guys ya. Akhirnya dia mendekatkan diri gitu, mendekatkan diri ke arah sesuatu yang bergerak gitu ya guys. Persis dia berpikir itu seperti Hellcourt kalau kata dia gitu guys. Dia juga pemain game Mobile Legend ya. Hellcourt tuh jalannya seperti dia pendek gitu kan, membungkuk dengan merangkak-rangkak gitu ya guys ya. Akhirnya dia dari kejauhan dia melihat itu bergerak, dia samperin gitu, tapi semakin jelas gitu ya guys. Akhirnya begitu dia sadar itu sesuatu yang yang enggak harus didekati gitu ya, dan tidak ada seorang satupun, akhirnya dia berlari guys. Dia berlari sekencang-kencangnya, dan dia tuh mengejar gitu, seperti mengejar dan memang keadaannya sunyi, sepi. Dia berhenti di salah satu tempat kayak pondokan gitu. Dia berhenti dan tiba-tiba dia duduk gitu kan, dengan mengatur napasnya gitu ya guys ya. Sementara dia udah merasa kayaknya wah gue udah tenang nih gitu, jauh dari dia, dan dia sepertinya tidak mengejar lagi gitu dan menghilang tiba-tiba gitu ya guys. Nah entah kenapa gitu, tiba-tiba dia kaget guys, tiba-tiba dia ada di belakangnya tempat dia duduk itu, jadi dia bersebelahan gitu guys. Dia kaget setengah mati sampai jatuh gitu ya, jatuh dari tempat duduknya, dan dia berlari lagi. Justru dia larinya malah masuk ke dalam terowongan jembatan itu gitu guys ya, kayak flyover gitu, kayak terowongan lah. Dia masuk ke terowongan itu gitu, di atasnya rel kereta. Pas bertepatan dengan dia lari masuk ke terowongan, kereta dengan kencangnya gitu guys melewati gitu kan. Nah dia kagetnya setengah mati. Akhirnya dia tidak bisa dikontrol lagi gitu guys, terus berlari. Akhirnya dia bertemu seseorang di ujung terowongan itu gitu ya guys ya. Dan makhluk itu sudah tidak terlihat gitu guys, dan dia bertanya gitu sama seorang kok di situ ada seorang perempuan gitu ya, tidak menampakkan keseramannya gitu, cuma dia hanya berdiri saja. Dan dia bertanya, "Mbak, maaf Mbak gitu, mau kemana? Udah malam, jangan ke situ Mbak, saya tadi habis dikejar-kejar gitu, kayak makhluk apa saya juga nggak tahu gitu kan." Nah setelah itu si Mbak itu diajak ngomong, diem aja gitu. Dan si Kak Herinya ini terus ngomong, "Mbak mohon please jangan ke situ gitu, soalnya nggak ada siapa-siapa, kita doang gitu kan." Akhirnya si Kak Herinya itunya berjalan. Kak Ferinya berjalan. Pas sudah dia berjalan itu akhirnya dia
jarak berapa meter gitu ya guys ya. Dia kok kayak ngerasa kepalanya tuh ingin ditengok gitu ya. Dia ngerasa kok kayak perempuan itu masih ada gitu ya guys di situ. Tetapi jaraknya udah ada sekitar semeteran lah gitu ya. Nah terus dia nengok gitu guys, dia nengok, pas dilihat itu yang berdiri tadi berubah guys, berubah jadi berubah seperti yang dia makhluk yang ngejar-ngejar dia itu. Dan dia kaget sekali, berarti dia berpikir ya berarti yang saya tanya tadi tuh dia gitu ya guys ya. Langsung teman-teman dia lari sekenceng-kencengnya, lari sampai dia ngos-ngosan banget gitu ya guys ya. Dan dia tuh penasaran lagi gitu, dia berhenti, jadi jarak dia mau ke rumahnya tuh agak di atas juga. Seandainya dia ngelong ke bawah gitu ya, melihat ke bawah itu masih terlihat terowongan itu. Dengan perlahan dia penasaran, dia jalan mendekati pagar besinya dan dia pegang pagar besinya dan dia melihat ke bawah. Ternyata benar gitu teman-teman, cewek yang dia tanya itu makhluk yang ngejar-ngejar dia tadi, dia masih di situ guys dengan yang posisi tengkurap merangkak begitu, entah apa itu namanya gitu ya guys ya. Akhirnya si Kak Ferry itu pulang dengan yang dengan yang masih celingak-celinguk. Nah sesampai di ujung gangnya dia udah mulai melihat ada beberapa orang gitu ya guys yang akan berangkat ke pasar gitu kan. Dan dia tuh masih sempet terus berpikir gitu guys, itu tuh apa gitu yang dia pikirin. Itu kok seperti Hellcourt gitu loh. Si Hellcourt kan kalau hero Hellcourt kan kayak gitu guys ya, maksudnya jalannya dia merangkak cepet banget gitu dengan yang adanya kegelapan gitu guys ya. Oke teman-teman, itu aja cerita aku kali ini, semoga bisa menghibur ya teman-teman ya. Saran aku buat kalian, jangan sekali-sekali kalian pulang sendirian guys di tengah malam guys. Jangan sekali-sekali kalian pulang, minimal kalian harus berdua gitu. Karena di setiap malam tiba, datangnya malam itu mereka selalu mengintai kita guys. Apalagi kalau hati kita terkumpul dengan rasa takut yang sangat teramat, mereka akan datang dan terus mengganggu kita. Hanya doalah yang bisa mengusir mereka dan memberi kekuatan pada hati kita. Oke, thank you for watching. Makasih teman-teman. Seperti biasa, doa kebaikan buat kalian semua, sehat selalu, dilimpahkan rezeki. Terima kasih, like, subscribe, komennya ya guys ya, juga loncengnya. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.